Sepanjang bulan Juni kita akan berbicara kitab Mazmur, saudara. Karena lama ya kita nggak bicara membahas apa yang ditulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, hari ini kita berbicara tentang the way of the righteous, jalan orang-orang benar atau cara hidup orang-orang benar. Nah, saya mau kasih tahu kita semua dulu. Orang benar itu bukan orang Kristen loh, saudara. Nah, ini saudara harus paham setuju dulu. Orang benar belum tentu, orang Kristen belum tentu orang benar. Tapi orang benar, cenglinya disebut Kristen. Iya, karena murid-murid dulu, murid-murid para rasul itu loh. Karena hidupnya benar, hidupnya seperti hidupnya Kristus, dia di-brand, di-label Kristen. Jelas ya? Bukan ujuk-ujuk memasang label Kristen terus ngaku-ngaku orang benar. Tapi jalannya gak karu-karuan. Bukan itu. Dan kontra daripada orang benar di kitab Mazmur nanti kita baca ada orang fasik. Menurut saudara siapa orang-orang fasik itu? Ada yang bisa jawab? Menurut saudara siapa orang-orang fasik itu? Orang di luar sana Pak yang gak pernah ke gereja. Orang di luar sana yang KTP-nya bla 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 bla. Setuju? Loh, setuju nggak? Ada yang ngomong iya tapi ragu-ragu. Ya. Ada kabar baik buat saudara. Orang fasik itu ya kita semua. Ya kita semua ini orang fasik. Awalnya. Ya, nah oke sekarang kita baca kitab Mazmur. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Masih ada gak yang suka ngafe duduk-duduk terus ngerasani orang? Ada gak? Nah itu makanya orang fasik. Jangan pura-pura jadi benar ya. Sering kok kita masihan ngerasani si A, si B, si C, ngerasani WL, ngerasani pemain musik, ngerasani pembicara, ngerasani macam-macam. Saya kasih tahu memang kita semua fasik. Ya, oke, sekarang kita baca. Tetapi orang benar nih. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang kesukaannya baca Alkitab, baca firman Tuhan. Bahkan, dan yang merenungkan itu siang dan malam. Ada gak yang merenungkan Alkitab siang dan malam? Ada? Gak ada kan? Fasik apa benar jadi? Nah kan, kena terus saudara. Saya hakimi terus nih, enggak bercanda. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya tahu ini saudara pasti suka. Makanya saudara mau ngaku-ngaku jadi orang benar, ingin mengklaim diri orang benar, karena kita bukan pengen merenungkan firman Tuhan. Bukan pengen hidup sesuai jalan Tuhan. Karena kita mau apapun yang kita sentuh jadi emas. Benar gak? Ayo jujur dulu. Betul, gak apa-apa. Yang ngomong iya, saudara hari ini lahir baru. Sama kayak Zakeus kata Tuhan Yesus. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Karena dia jujur ngomong apa adanya. Iya, aku itu orangnya Tuhan. Yang seperti itu. Tapi yang jaim, oh bukan aku. Oh enggak. Saudara gak lahir baru hari ini pun. Iya. Jadi gak usah jaim. Makanya saya dari awal sudah menguatkan iman saudara dulu. Gak apa-apa kita semua fasik kok. Gak usah ngaku-ngaku bener lah. Nah kita baca lagi ya. Memang ada janji apa saja yang kita sentuh. Apa saja yang kita perbuat. Apa saja yang kita kerjakan akan jadi berhasil. Tapi saudara harus nanti belajar lagi dengan serius. Berhasil itu apa? Apakah berhasil itu pasti tokomu 1 jadi 10? Apakah berhasil itu berarti bisnismu yang tadinya 1 di Denpasar buka cabang di seluruh provinsi? Apakah itu berhasil? Tunggu dulu, sabar. Jangan ngantuk, jangan main handphone. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Siapa yang gak tahan di Komsel?
Yang nggak tahan di gereja, belum selesai sudah keluar ke kantin, ke mana, ke siapa, coba ngaku. Ini loh, ayatnya jelas. Pokoknya orang fasik nggak tahan dia. Di kumpulan orang-orang benar. Membahas firman, ngomong hal-hal yang mulia, ngomong hal-hal yang Tuhan mau. Nggak tahan dia, panas. Pernah nonton film horor? Orang yang kerasukan setan pernah nonton? Dibacain ayat-ayat firman, wah kepanasan dia. Panas, nah, itu kayak gitu tuh. Dia buru-buru keluar. Jadi jangan ada yang keluar ya. Keluar apalagi nggak balik, awas. Catat, itulah Pak Pastor Budi, itulah orang fasik. Katanya Mazmur Daud loh, bukan kata saya. Saya cuma mengutip aja. Oke, jadi saya hari ini mau membahas tentang apa perbedaan antara orang benar dan fasik. Apa perbedaan dan apa tujuan hidupnya, apa goalnya. Ya, pelan-pelan kita pelajari hari ini. Yang pertama tentu saja perbedaan orang fasik. Fasik itu sebenarnya bahasa Arab, saudara. Ya, kita akan tahu ya, Tuhan Yesus itu pakai bahasa Aramik kan, yang setengah Ibrani, setengah Arab. Ya, jadi nggak usah alergi dengan bahasa Arab, ora popo. Fasik itu bahasa Arab. Ditulis di dalam Alkitab kita tetap dengan bahasa yang sama, fasik. Itu diambil dari bahasa Arab. Yang bahasa Ibraninya sebenarnya rasya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya jahat. Jahatnya bukan jahat karena disenggol ngamuk-ngamuk, bukan. Jahatnya adalah dia kecenderungan hidupnya selalu menentang hukum Allah. Menentang firman Tuhan. Dan ini sering ditulis di Alkitab, disebut biasanya orang begitu itu durhaka. Ya, nah itulah terjemahan kata fasik. Karakteristiknya jelas, tadi kan dikatakan di kitab Mazmur. Kalau orang yang berbahagia itu, orang benar itu yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi kalau orang fasik sudah jelas bukan cuma berdiri, tapi hidupnya memang di jalan orang berdosa. Apa maksudnya? Bukankah kita semua dosa? Betul? Bukankah kita lahir aja udah dosa? Nah, terus apa maksudnya? Nah, setelah saudara menerima, maka tadi kan judulnya nanti kita bahas di akhir ya, the way, jalan. Tuhan Yesus pernah ngomong enggak jalan? I am the way. Tuhan Yesus pernah ngomong dengan jelas. Jadi gini ya, kalau kita ngomong tentang kekristenan sebenarnya bukan agama memang. Kekristenan itu jalan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah buat agama Kristen. Dia cuma selalu ngomongnya I am the way, I am the door. Bukan the door, band rock musik door, the doors, bukan. Akulah pintu, akulah jalan. Tempat di mana kita masuk, kemudian berjalan di jalan yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan disitulah kita bisa dipreteli dari tabiat hidup yang kita sebut sebagai dosa. Jadi tabiat dosa itu bicara culture, bicara kebiasaan kita yang lama, bicara kebiasaan kita yang salah. Sekalipun kita sudah disebut orang benar, ditebus Kristus, nggak otomatis cara kita berubah. Karena otak kita tetap sama. Yang menggerakkan kita itu kan otak. Iya kan? Otak kita sama, ngedrive hidup kita sama. Merasakan apa-apa sama. Makanya kecenderungannya, sekalipun orang benar, sekalipun agamanya Kristen, kecenderungannya rakus, serakah, egois. Siapa itu? Kita, saya. Nggak apa-apa. Justru kalau saudara nggak mau mengakui, saudara itu egois, saudara itu serakah, saudara sombong nanti. Seolah-olah kayak Kristus nggak perlu mati buat kita. Seolah-olah nggak perlu kita diajar firman Tuhan. Seolah-olah nggak perlu kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam kan. Loh kita sudah baik kok. Kita sudah rendah hati kok. Kita nggak pernah nyakiti orang kok. Itu kan versi kita. Ya, oke lanjut. Oh iya benar. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik
tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara, ada yang tidak tahu sekam? Ada yang tidak tahu enggak? Tahu semua? Saya ulang. Ada yang tidak tahu gabah? Tahu kan? Ada yang tidak tahu kulitnya beras? Tahu kan? Nah, kalau zaman dulu waktu saya kecil, mama saya suka beli beras. Kalau sekarang kan langsung bagus ya berasnya ya. Langsung masak ya. Kalau zaman dulu enggak, saudara. Mama saya itu beli tampah. Tahu tampah ya? Apa ya, gimana cara menerjemahkan tampah? Iya tempe ya tampah Pak, waduh ae. Jadi tempat yang lebar gitu, beras itu ditaruh di situ sebelum dimasak, dia dilempar-lemparin begini. Terus gabahnya kena angin, terpisah sendiri dari berasnya. Gabah itu kulitnya padi, yang waktu dikelupas terus dijual itu katut. Katut apalagi ini katut ini. Trikot, terbawa di beras yang dijual. Kamu ketawa-ketawa senang menghina saya. Saya tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik. Ya beginilah saudara. Nah, orang fasik itu kayak gabah. Ringan banget, rentan banget. Tidak akan bertahan dalam hidup ini. Kena angin sedikit aja mabur. Betul? Ada enggak orang yang bulan pertama habis dibaptis, wah semangat. Atau bulan pertama habis ngalami mujizat Tuhan, wah mati pun untuk Tuhan, aku rela. Wah luar biasa, it's good, which is good. Loh, bulan berikutnya cuma gara-gara gak disalami. Bayangin bobotnya. Setelah mengproklaim siap mati untuk Tuhan. Cuma gak disalami, bobotnya gimana ya saudara ya? Mati dan gak disalami itu. Cuma lupa asyir. Shalom pagi Pak, Tuhan berkati. Cuma terlewat aja. Ngamuk. Langsung gereja sesat ini. Gereja tidak punya kasih ini. Gereja tidak, apalagi. Betul? Itu kayak gabah. Imannya itu tidak ada bobotnya. Kena angin sedikit aja. Miber, mabur, hilang. Saya berharap sih. Serius. Ini setengah guyonan tapi saya sebenarnya sedang menyampaikan pesan yang sangat serius. Saya berharap kita nggak ada Kristen-Kristen gabah. Saya kasih tahu saudara. Jangankan di komsel. Jangankan di gereja. Yang memang mau memproses orang dari orang berdosa jadi orang baik. Di arisan aja loh saudara. Arisan. Yang cuma sama-sama pengen dapat duit duluan. Bukan kepingin dapat sorga. Bukan kepingin jadi kayak Kristus. Cuma kepingin dapat duluan, bisa rebut. Betul? Di sosialita, ibu lagi. Saya nggak sentimen sama ibu-ibu loh hari ini. Cuma kebetulan contohnya. Di ibu-ibu sosialita. Yang suka selfie-selfie. Gara-gara fotonya dia kepotong separuh. Nah mungkin karena waktu mau trek, goyang-goyang terus jepret. Fotonya kepotong separuh. Sentimen itu, kepahitan itu sama saya. Wah ngamuk. Mas gak komsel-komselan, gak gereja-gerejaan loh. Terjadi gak sih ini? Terjadi ya, meskipun gak sama persis ya. Terjadi. Saya gak perlu dong ngomong terlalu banyak bahasa Ibrani dan macam-macam, nanti saudara malah bingung. Saya ngomong realita aja. Nah orang yang begitu-begitu, saudara jangan malah mbok rasani, jangan malah kamu bicarakan. Jangan malah, oh memang itu troublemaker itu. Jangan. Oh itu masuk tempatmu ya? Oh memang itu. Wah luar biasa itu.
keturunan ular beludak. Waduh, kejem banget. Jangan. Justru, mungkin dia ditaruh, Tuhan dikirim ke sini. Untuk kita bisa menyentuh dia dengan kasih Kristus. Mungkin di tempat lain belum ada yang, bukan di tempat lain orang-orangnya gak rohani. Di tempat lain mungkin belum punya kapasitas untuk bisa mengasihi dengan lebih tulus. Mungkin di tempat kita, terus dia ketemu Tuhan. Lewat karena kita mengasihi dengan tulus. Loh, iyalah. Tapi jangan berarti, di tempat lain teologinya sesat. Di tempat lain teologinya tidak advance. Di sini teologinya advance. Wah, sombong mana kita, salah lagi kita. Nggak usah. Mungkin karena kita punya kapasitas bisa mengasihi dia lebih tulus saja. Akhirnya dia bisa tertanam. Akhirnya dia bisa bertahan lebih lama dalam proses. Dan akhirnya bisa benar-benar menghidupi jalan orang benar itu. Jadi nggak usah dimusuhi ya. Nggak usah dicap. Nggak usah dilabel. Didoakan aja. Dan ditolong aja dia untuk bisa hidup di jalan yang ditentukan oleh firman Tuhan. Setuju? Wah, setujunya lumayan ini. Jadi orang yang memang fasik itu sebenarnya hidup dengan rasa bersalah, tertuduh, sehingga sulit tertanam dalam komunitas. Saya pernah belajar, karena saya dulu kerja di sebuah perusahaan marketing, otomatis saya harus, karena saya bukan seorang sales ya, tapi saya mendrive satu perusahaan waktu itu di Bali dan NTB, dan saya harus ngajari, ngelatih, memotivasi, membuat tim marketing. Otomatis saya harus punya ilmu kan. Kalau enggak kan gimana caranya kan gitu. Nah di tahun-tahun masa itu, ini tahun 90-an ya, saya ikut banyak seminar. Waduh, setahun itu bisa minimal 3 kali lah. Ikut kelas-kelas seminar, bukan kayak sekarang saudara. Kalau sekarang bisa di kamar tinggal buka tablet atau handphone, saudara sudah bisa ikut seminar. Kalau dulu enggak, harus ke Jakarta, harus ke Surabaya, harus ke karena enggak ada kan. Kita harus ada di tempat, harus onsite dulu itu. Saya ngikuti seminar-seminar itu. Nah satu kali, ini yang berkenaan dengan ini, orang yang sekalipun dia kaya, sekalipun dia status ekonominya mungkin jauh di atas kita, status sosialnya di atas kita, tapi dia itu sombong tiba-tiba. Saudara melihat dia itu sombong. Saudara itu jangan berpikir, ya wajar orang sombong kaya. Oh ya wajar orang sombong, orang dia banyak uang. Oh wajar dia sombong karena memang kedudukannya tinggi. Keliru ternyata. Ternyata ditemukan di sebuah survei, meskipun dia kaya, meskipun dia pendidikan tinggi, meskipun status sosialnya tinggi, kalau orang itu sombong, ternyata akarnya dia itu minder akut. Justru orang yang sombong itu orang yang tidak percaya diri parah. Lah untuk menutupinya, untuk memolesnya, supaya orang tidak tahu bahwa dia sedang minder, dia menampilkan yang wow, yang akhirnya kita lihat berlebihan nih, lebay nih, sombong banget nih. Karena sebenarnya dia itu minder. Nah saudara jangan pikir kalau hari ini dia kaya, hari ini dia sekolah tinggi, hari ini status sosialnya tinggi, bukan berarti dia kecil pasti juga seperti itu kan. Jangan-jangan waktu kecil dia gak pernah sarapan pagi. Jangan-jangan waktu kecil dia jauh lebih menderita daripada kita. Nah itu yang terrecord, yang tersimpan dalam alam bawah sadarnya, kehidupan yang menderita, yang miskin, yang sulit itu, sehingga waktu dia sudah berhasil pun, itu gak berhasil dikeluarkan. Makanya, kan kita sudah sering dengar kan, bahwa kekayaan, status sosial, bukan jawaban buat kehidupan kita sebenarnya. Yang bisa memuaskan dan memberikan damai sejahtera. Bukan. Karena orang minder aja gak sembuh gara-gara kaya. Biasanya orang minder kan karena miskin kan. Karena utang banyak kan. Kenyataannya waktu kaya pun tidak terjawab. Makanya Tuhan ngomong. Jalannya cuman I am the way. Akulah jalannya. I
am the door. Akulah pintunya. Barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat. Maksudnya letih lesu berbeban berat bukan orang susah. Bisa jadi dia kaya, tapi letih lesu. Bebannya berat. Urusan apa? Nggak tahu kita. Kita naif banget. Seolah-olah kalau orang mobilnya bagus, pasti bahagia. Pasti nggak mungkin letih lesu. Jarine sapa? Sudah tahu Robin Williams? Aktor yang top, yang keren itu. Bukan keren maksudnya tampan. Aktingnya. Saya salah satu penggemarnya. Wah, filmnya keren-keren. Kaya raya, pemenang beberapa kali piala Oscar. Sudah tahu dengan cara apa dia mengakhiri hidupnya? Bunuh diri. Kaya, ngetop. Penggemarnya banyak, bukan ribuan, jutaan. But he's not happy. He's a lonely man in the crowd. Ngerti? Biar keren dikit. Dia kesepian di dalam kerumunan orang-orang yang ramai memuja dia itu. Dia kesepian sampai dia gak tahan. Akhirnya bunuh diri. Saya senang saudara sukses dalam karir. Saya senang saudara kaya, tentu saja. Kalau saudara kaya kan saudara akan nyumbang banyak di sini. Oh, mata duitan, biarin. Faktanya ini, penghabis uangnya itu, bukan saya. Saudara, gereja itu memang butuh biaya. Keluar dikit. Lah siapa yang mau biayai gereja kalau enggak kita-kita? Yang ada di dalam kan? Yang penting kalau gereja itu siap diaudit, keuangannya transparan, kan enggak apa-apa toh. Yang jangan disumbang itu gereja, yang khotbahnya terus nyuruh kita nabur, tapi waktu ditanya apa programnya, mana budgetingnya, oh enggak usah. Kamu nyumbang berapa, tanya-tanya budgeting kita. Nah itu gak usah disumbang itu. Betul enggak saudara? Iyalah, dana publik, dana donasi itu harus siap diaudit. Nah kalau saudara merasa nyumbang banyak dan pengen tahu pengeluaran kita, datanglah Senin sampai Jumat ke kantor, temui manajemen untuk lihat mana programnya RRCC. Berapa pengeluarannya, berapa budgetingnya, saudara lihat. Dan saudara boleh memberi masukan kalau saudara merasa, oh, ini kemahalan ini kebanyakan ini. Boleh, asal ada solusinya. Iya dong, dan saya sangat siap mempertanggungjawabkan semua keuangan yang dititipkan. Kenapa? Karena saya nggak ikut pegang. Nah, ya dong. Bahkan saya jarang sekali menggunakannya. Yang make ini, pastor-pastor yang di depan ini. Foto, coba difoto ini orang-orang ini, oknum-oknumnya ini. Kalau saudara kurang suka hati, terlalu mahal ya, salah satu di antara mereka ini. Saudara tanya, ini pemakai-pemakainya. Guyon. Gitu aja serius banget. Oke, saya balik lagi ke sini. Jadi orang-orang itu memang dia gak akan tahan dalam perkumpulan orang benar. Dia gak akan tahan dalam penghakiman. Karena sesungguhnya gak usah dihakimi. Dia itu tertuduh dengan rohnya sendiri. Jiwanya tertuduh oleh rohnya sendiri. Yang memang dia akan gelisah. Dan dia cara menutupinya kalau dia tidak ketemu Kristus. Kalau dia tidak berjalan dalam jalan Kristus. Cara menyelesaikannya dia pikir dengan cara sombong. Dengan cara ngomong-ngomong yang bluffing. Dengan gaya-gaya yang otoriter. Yang begitu-begitu. Itu manusiawi banget. Manusiawi banget. Ya kan? Oke, saya lanjut. Kemudian mudah tergoncang, jelas ya. Jadi dia tidak bisa firm, tidak bisa kuat di satu tempat dan dia belajar. Akhirnya bertumbuh, berbuah. Nggak bisa dia. Karena gimana saudara bisa berbuah? Bertumbuh aja enggak kalau saudara pindah keliling terus. Kan nggak bisa. Betul kan? Nggak bisa. Saudara ke sini. Oh, gereja ini sering kali bicara tentang eksposisi teologi. Saudara nggak suka pindah ke sana. Wah, gereja sana senangnya memotivasi orang memberi. Bingung kan saudara? Loh, yang mana yang benar? Pindah lagi ke gereja lain. Gereja itu senang sekali bernubuat. Tahun depan akan ada krisis ekonomi. Bersiaplah, belilah tanah di pinggir-pinggir sawah. Kan bingung saudara, gimana ini? Saudara kan terombang-ambing bingung.
nasihat saya, tertanamlah di satu tempat. Tangkap visinya, renungkan firman. Kalau menurut saudara itu sesuai firman, hidupi. Tapi kalau enggak, ya sudah toh. Carilah yang menurut saudara membangun hidupmu. Itu aja yang penting. Semua gereja sama aja. Pasti ada kurangnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita bahas orang benar. Righteous. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Saudara, ya apa ya saya ngomongnya ya. Saudara itu bisa kenal Tuhan, tahu kehendak Tuhan, itu dari mana? Apalagi berani ngomong, Tuhan ngomong begini sama aku. Itu dari mana? Sementara saudara tidak rajin, tidak fasih. Bahkan ada yang ekstrim, tidak hafal Alkitab. Tapi sudah berani ngomong, Tuhan bicara sama aku begini. Loh, Tuhan yang mana ini? Nah kalau suara yang muncul di hatimu atau berbisik di telingamu itu bertentangan dengan Alkitab, apakah itu Tuhan? Nah kalau saudara tidak mempelajari, tidak merenungkan, tidak hafal, kan gampang sekali yang berbisik itu iblis ternyata. Betul nggak? Ini kenapa makanya saya berkali-kali mendengungkan. Cenglinya kalau kita percaya Yesus, kita harus mencari tahu siapa Yesus yang benar. Nggak ada buku lain yang lebih komplit dan benar selain Alkitab menunjukkan untuk apa Yesus datang. Apa yang dia lakukan sama di muka bumi, apa yang dia pesankan, apa yang dia kerjakan. Cuma Alkitab aja. Jadi nggak boleh enggak memang. Bukan karena saya gembala, saya ngomong begini, bukan. Sama sekali bukan. Karena memang gimana caranya saya bisa mengenal Jerry dengan benar kalau nggak pernah ngobrol sama dia. Nggak pernah tahu ide-idenya dia, apa yang ada di pikirannya, dia yang ada di hatinya dia, saya baru bisa tahu kalau dia ngomong sama saya. Ngomong tiap hari, sebulan saya tahu, oh Jerry ternyata begini. Betul nggak? Gimana saudara bisa tahu pribadi Tuhan kalau nggak pernah mendengar firman-Nya? Yaitu apa? Alkitab. Loh sudah Pak tiap minggu dengerin Bapak khotbah itu. Kurang. Karena yang saya khotbahkan ini cuma 4 ayat. Itu pun tak tambah-tambahi pemikiran saya, ide saya, kesaksian saya, macam-macam. Yang ada bisa nangkap dengan presisi, ada yang salah paham. Ya tapi nggak bisa dihindari, penangkapan orang beda-beda. Makanya perlu saudara baca sendiri juga, belajar sendiri juga. Supaya kalau ada yang keliru, saudara tahu, nggak ngene rasane. Nggak gitu ya, kalau menurut Alkitab, selidiki. Dan saya tidak keberatan saudara koreksi. Asal koreksinya membangun loh ya. Terus kita diskusi. Menurut saudara apa? Menurut saya begini. Literasinya saudara apa kok bisa berpikir begitu? Data-data saudara apa kok bisa nangkepnya begitu? Ayo kita diskusi. Enggak apa-apa. Kita semua terbuka kok. Kita semua siap kok. Karena kita semua tidak ada yang superior, tidak ada yang advance. Kita semua sama, sedang belajar di jalan Kristus. Ya, oke. Jadi, merenungkan itu adalah memahami dengan tepat. Karena kata merenungkan itu meditate, bukan ngelamun. Saya khawatir saudara, merenung itu saudara, denger-denger ngelamun. Wah, bukan. Tapi meditate, meditasi, fokus pada kata per kata. Kalau perlu mencari bahasa aslinya apa, bahasa lainnya apa, terjemahan lainnya apa. Dicoba difahami dengan benar. Itu namanya meditate, meditasi. Nah, setelah saudara memahami dengan tepat, gak ngaco, kemudian coba mulai kaitkan dalam hidupmu. Jangan cuma ada di sini. Bocah, gak ada gunanya. Tapi mulai kaitkan dalam kehidupanmu.
Setelah kamu kaitkan dalam kehidupanmu, terus kamu merasa benar ternyata. Waktu aku kekurangan, minta bantuan sampai akhirnya orang-orang malas bantu aku. Akhirnya aku mencoba untuk menerima fakta kenyataan dan merubah caraku dan aku mulai bersyukur. Ternyata aku bisa lepas dari persoalan ini. Saudara pikir kalau saudara kekurangan kan saudara selalu butuh ditransferi uang kan? Loh iya apa enggak? Siapa yang gak transfer Tuhan, tolong Tuhan kirim orang untuk mentransfer. Terus kalau ada yang transfer baru saudara bersaksi, haleluya Tuhan mengirimkan. Tidak selalu begitu. Bisa jadi salah satu cara begitu. Tapi kalau saudara sudah puluhan kali dibantu, kekurangan terus, jangan-jangan Tuhan mau saudara kelepak-kelepak memang. Tahu kelepak-kelepak? Setengah pingsan. Sampai akhirnya saudara benar-benar merenung. Apa yang salah? Setelah sudah menemukan kira-kira persoalannya, kaitkan dalam hidupmu. Lihat hasilnya. Begitu hasilnya positif, sudah ngatur keuangan dengan baik, sudah mulai bersyukur, hidup dengan apa yang ada, berpadan dengan apa yang ada. Terus sudah mulai bersyukur tentang itu semua. Hidupmu mulai membaik ekonomimu. Lakukan dengan konsisten setelah itu, supaya nggak kumat lagi. Nggak balik lagi dengan budaya yang lama. Itulah merenungkan firman Tuhan. Maksudnya Daud. Karakteristiknya orang yang hidup benar itu hidup dengan nilai kerajaan tentu saja. Tidak duniawi. Sekalipun budaya dosa, natur dosa masih ada, tapi dia mengerjakan bagiannya dengan cara meninggalkan tabiat dosa. Saudara tahu nggak? Meninggalkan tabiat dosa itu memang nggak gampang. Bukan berarti kalau saudara tahu terus langsung bisa. Bukan. Makanya disebut pikul salib. Sudah pernah nonton film Tuhan Yesus mikul salib? Kalau salibnya dari triplek, tebelnya cuma 2 cm, seukuran tubuh kita, ya kita cencing, bukan pikul lah ya kan? Betul nggak? Kita bawa gini aja bisa. Nah coba, saudara cari kayu kayak yang di film itu. Balok kayu yang 20 cm atau 30 cm kali 30 cm, panjangnya 2 meter. Coba cincingan, saya pengen lihat. Yang ngejim-ngejim mana yang ngejim-ngejim. Coba saudara pikul mampu enggak? Tuhan Yesus saja sampai jatuh berkali-kali. Dia tukang kayu loh saudara. Biasa ngangkat kayu loh. Sampai jatuh berkali-kali. Saking beratnya jalan salib itu, mikul salib itu. Lah kita pun kan disuruh mikul salib kan? Di dalam merubah tabiat kita, natur kita yang berdosa kepada jalan kebenaran. Mikul salib, tandanya apa? Angeli minta ampun. Susah, gak sanggup sebenarnya kita. Kalau tidak dilandasi hubunganmu yang memang benar dengan Tuhan. Kalau dilandasi cuma jadi Kristen dipulihkan, jadi Kristen disembuhkan, jadi Kristen ekonomi dipulihkan, pasti rontok. Pasti rontok saya jamin. Enggak bisa. Saudara akan kecewa pasti. Jari ini janjinya gini. Katanya janjinya begitu. Kok gini hidupku? Saudara akan kecewa. Terakhir. Daud itu raja. Tentu saja istrinya banyak. Karena zaman itu boleh. Secara budaya enggak ada masalah. Dia punya istri, punya selir-selir ya. Satu ketika, waktu Daud itu lagi capek pulang berperang, dia lagi santai, duduk-duduk di rumahnya, terus karena rumahnya di tempat yang tinggi, dia melihat ke bawah, ada ibu-ibu muda cantik mandi. Saya seberapa tahu ya, beberapa karena tidak tahu, saya ceritain. Mandi secara manusia biasa yang memang punya tabiat dosa. Jadi saudara jangan berpikir, orang benar itu, yang pria-pria, yang gagah-gagah kayak Pak Rudi ini, melihat perempuan cantik terus, enggak saudara, ngene, wih ayu nih. Loh, kalau yang melihat wanita cantik terus, jijik aku, bahaya, jangan-jangan LGBT dia. Jangan-jangan malahan, jadi wajar.
Kalau ngelihat wanita cantik ya Daud pun ya, wih. Nah, terus gimana reaksi kita? Kalau Yusuf, dia mengambil reaksi tepat. Dia lari keluar, meninggalkan ruangan itu. Lah Yusuf kalau diem aja juga di kamar itu, wah ya jembret saudara. Benar nggak? Lah Daud tidak secerdik Yusuf. Pemandangan indah itu dinikmati sama dia. Begitu dinikmati, itulah kata firman Tuhan. Kamu itu sedang buka pintu untuk iblis masuk. Jadi bukan iblis itu terus, saya nggak setuju makanya. Kalau orang ngomong, ini bukan salahku karena serangan iblis. Enggak, kamu buka pintu. Kalau pintunya kamu tutup, iblis nggak bisa masuk. Jangan sesat. Kita buka pintu dengan cara menikmati pemandangan indah itu. Lah namanya laki-laki normal, ngeliat pemandangan indah, mabuk enggak sadar kan. Lupa firman Tuhan, mabuk. Diambillah wanita itu saudara. Diambillah karena wanita itu sudah beristri, karena Daud berkuasa, dibuatlah sebuah konspirasi. Gimana caranya supaya suaminya mati. Dan terwujud. Suaminya mati di medan perang. Terus istrinya yang cantik ini dinikahi sama Daud. Sudah tahu apa yang terjadi? Tuhan ngamuk pol-polan. Marah besar. Perbuatanmu itu perbuatan yang sangat jahat dan memalukan. Nah, Daud raja saudara. Imam, orang nomor 1 hari itu di Israel. Bukan cuma nomor 1 karena secara politik loh ya. Secara iman. Karena dia dari muda seorang pemazmur, seorang pemuji Tuhan. Siapa yang berani negur orang kayak Daud? Siapa yang punya kemampuan negur orang seperti Daud? Dikirimlah nabi kecil. Nathan namanya. Yang tidak pernah tertulis dalam Alkitab. Sampai cerita Alkitab ditutup. Sekali ini aja. Jangan pernah remehkan orang-orang yang, siapa kamu? Sekolah Alkitab di mana kamu? Jangan remehkan. Kita sering kali begitu kan? Kalau dinasihati orang, dikasih tahu, kalau kita itu salah, dikasih tahu firman Tuhan. Siapa kamu? Aku sudah pelayanan 30 tahun, tahu enggak? Siapa sih tanya? Iya kan? Aku ini sudah khotbah di depan ribuan orang, tahu enggak kamu? Ya babano kan itu kan. Biarin. Nah, naturnya manusia begitu. Betul enggak? Naturnya manusia begitu. Dia memang mungkin tahu 99. Tapi kan dia enggak tahu ada 1. Nathan tahu 1 aja. Tapi 1 itu yang akan membawa Daud kepada pertobatan masalahnya. Jadi jangan gaya kita. Jangan sok kita. Meskipun kita sudah tahu 99 belum 100. 1 itu cukup membuat saudara jatuh dan binasa. Jangan remehkan orang yang cuma punya 1 dan menegur kita. Nathan cuma punya 1. Dan dia ngomong sama Daud, kamu berdosa kepada Tuhan. Daud punya power, enggak ada orang percaya Nathan kalau Daud ngomong, ini omong kosong ini, usir. Nabi apa ini? Orang-orang pasti percaya Daud, saya yakin hari itu. Tapi Daud reaksinya, dia langsung berlutut. Daud enggak ngomong gini, yang salah bukan aku, Nabi. Itu enggak tahu diri mandi kok di luar. Dia enggak ngomong gitu. Koceng kok ditawari pindang, dendeng. Lah kamu koceng apa menungso? Kalau kamu koceng ya mbok caplok. Tapi kalau kamu manusia ya pikir-pikir dong itu dendengnya siapa. Kalau dendengnya tetangga mbok pangan ya mbok makan salahmu dewe kan itu kan. Salahmu sendiri. Nah Daud tapi saya sangat salut. Dia tidak membela diri. Dia tidak berargumentasi. Dia tidak mencari kambing hitam. I tell you, hey saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ada orang siapapun dia, serendah apapun posisinya. Kalau dia mengatakan, menegur, menasihati hal yang hati nuranimu tahu itu benar. Jangan ngotot.
Langsung aja kayak Daud, sujud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nggak usah, hati nuranimu tahu kok kamu salah apa enggak. Memang kamu bisa membenarkan diri. Tuhan seringkali sengaja untuk ngelihat kita itu rendah hati apa enggak. Dengan cara enggak mengirim orang hebat, enggak ngirim orang top. Dia ngirim orang yang sederhana. Tapi itu tanda hati nurani kita tahu. Ini suara Tuhan apa bukan. Bukan gitu caranya. Jadi kalau yang masih suka ngotot-ngotot, suka debat-debat, suka membela diri. Saya enggak percaya itu orang benar. Orang benar pasti dia akan sujud dan ya aku sudah berdosa karena memang salah. Kecuali saudara difitnah. Ya, jelas ya? Nah, ini yang saya harus sampaikan kepada saudara. Daud itu saudara, sebentar ya saya minta waktu 2-3 menit. Penting ini sebab. Saudara tahu, waktu Daud itu melakukan dosa, Nathan itu mengutuk seperti waktu Adam jatuh dalam dosa, saudara. Dikutuk kan, bumi akan sulit, kamu akan bla 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 akan itu. Nathan itu juga mengeluarkan kata kutukan, saudara. Lihat ini. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Jadi keturunanmu, anak cucumu akan perang terus, masalah terus. Terbukti ya, kemarin bom-boman terus kan. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Ini lihat saudara dengar nih. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum wargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Wih, ngeri gak saudara? Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku Tuhan ini akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Maka jangan main-main loh saudara. Lalu berkatalah Daud. Saudara lihat responnya Daud nih. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata, dari responnya Daud yang cuma satu kata ini. Nathan langsung tersentuh dan dia ngomong apa? Tuhan menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Coba Daud ngengkel, dikutuk lagi sama Nathan. Terus sudah tahu apa yang terjadi? Setelah peristiwa ini dia menulis Mazmur 51. Kira-kira 21 ayat. Saya baca berulang-ulang Mazmur itu. Daud tidak ngeri enggak kutukannya? Dia akan terus perang. Anak cucunya akan memberontak kepada dia buat masalah. Waduh saudara, istri diambil orang di depan mata kita. Siapa yang tahan? Berat enggak ini? Mobil diambil orang sama istri diambil orang, berat mana? Serius. Perusahaan diambil orang sama suami diambil orang, berat mana? Kalau saudara ngomong perusahaan, waduh, saya sudah speechless. Lah Daud sama Tuhan langsung secara terang-terangan. Yang paling berharga istrimu akan diambil orang di depan matamu. Di siang hari sampai mempermalukan kau. Ini kan luar biasa saudara. Hukuman yang menurut saya loh ya. Waduh, gak kalah beratnya sama yang dialami Ayub ini. Tapi setelah itu yang luar biasa. Di Mazmur 51, Daud itu loh gak minta sama sekali hukuman itu dibebaskan saudara. Yang dia minta malah ini. 2 ayat, ini aja permintaannya. Dari 21 ayat, ini yang dia minta. Jadikan hatiku tahir ya Allah, perbaruilah batinku dengan rohmu yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sudah bisa nangkap sesuatu? Daud tidak peduli dengan yang sementara. Daud tidak peduli dengan pemulihan duniawi. Daud tidak peduli dengan perkara-perkara yang terjadi di dunia yang sementara. Dia lebih peduli, dia lebih mengutamakan, dia lebih mau kalau disuruh milih, dia milih. Gak apa-apa yang sementara ini hilang semua. Asal rohmu Tuhan biar tetap ada padaku. Wow. Saya merenungkan ini. Gak berani ngomong saya. Apakah saya sanggup ya? Tapi ini bentuk kerendahan hati sebenarnya. Jadi jangan heran. Kalau Daud itu dengan pola tingkahnya yang memang kita anggap luar biasa jahatnya.
Tapi Tuhan itu hatinya terikat sama Daud. Karena Daud itu gini ternyata kualitasnya, hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dia rela kehilangan apapun yang sementara. Ayo kita belajar yuk. Memang gak langsung. Makanya kenapa kita harus memberi, kenapa kita harus melayani, kenapa kita harus melakukan hal-hal yang tidak ada kepentingan dengan kita. Sebenarnya kita itu sedang latihan. Sebelum kamu kehilangan yang sangat-sangat sulit, kehilangan dulu sebagian kecil dari tabunganmu. Kehilangan dulu waktumu sebagian kecil. Kehilangan dulu tenagamu, itu loh pelayanan artinya. Bukan supaya hebat, supaya ditepui tangan. Wah kacau balau kalau gitu kita. Apalagi menyisikan tabungan kita untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan. Supaya Noel lebih banyak. Waduh. Kacau kita kalau begitu. Enggak. Kita sedang melatih supaya gak terikat dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sebab Yesus datang untuk mempertemukan kita dengan Bapa. Bukan untuk supaya kamu sukses karirmu. Berlipat perusahaanmu. Loh kamu belajar sama James Gui sana loh. Belajar sama siapa yang top-top itu. Iya dong kalau mau seperti itu. Tapi Yesus datang untuk memberikan apa yang kamu gak bisa cari di dunia ini. Memberikan apa yang gak bisa satupun manusia di bumi ini berikan. Apa itu? I am the door. I am the way. Keselamatan. Nah terakhir, benar-benar terakhir. Jadi jelas ya, tujuan daripada orang benar itu saudara. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat berhasil. Kenapa ini penting terakhir? Jadi berhasil di sini maksudnya itu gini. Saudara itu goalnya menjadi terang dan garam. Menjadi berkat. Berkontribusi buat orang kehidupan orang lain. Dan jadi pengaruh. Jadi pengaruh apa Pak? Loh, jadi pengaruh kedisiplinanmu. Jadi pengaruh kesetiaanmu. Saudara enggak perlu harus kalau mau nikah. Orang itu enggak terpengaruh dengan foto pre-wed-mu yang di Eropa sana. Percayalah, jadi kalau enggak mampu, pre-wed aja foto di parkiran sana. Enggak apa-apa, nanti diedit sama Diu pasti bagus. Saudara jangan bangga dengan belakangmu menara Eiffel. Belakangmu Mount Titlis di Swiss sana. Tapi baru kawin setahun gak setia. Hah, kepleset Pak. Wah, makanya beli sepatu yang benar. Supaya gak kepleset-kepleset. Iya dong. Dengan berbagai alasan. Percuma. Karena pengaruh daripada sebuah perkawinan adalah kesetiaan. Saya berani ngomong begini, karena saya sudah menikah 31 tahun. Dan sudah boleh tanya, ini istri saya di sini. Pernahkah saya menyakiti hatinya dengan cara berkhianat selama 31 tahun? Mudah-mudahan enggak ya. Karena masih panjang. Karena masih panjang. Jadi enggak mau arogan juga. Tapi 31 tahun ini lumayan. Berhasil jadi kayak Yusuf. Bukan berarti enggak suka melihat yang indah-indah. Suka. Dan kadang-kadang itu muncul lagi di YouTube. Nah kalau muncul jangan, puji Tuhan, Tuhan mengirimkan. Aku lagi letih lesu. Jangan saudara, langsung delete, jangan dibuka. Itu pintu untuk pengaruh yang lebih jahat masuk. Nah saudara, jadi kita tuh menjadi terang. Sebenarnya maksudnya apa? Berkontribusi. Kalau tidak ada lampu kita tidak bisa kumpul di sini. Kita akan bertabrakan satu dengan yang lain. Saudara harus bisa berkontribusi dalam kehidupan seseorang supaya dia tidak sampai jatuh ke jurang yang lebih dalam. Hidupmu itu goalnya itu. Makanya kita harus jadi orang benar. Setelah itu jadi pengaruh. Sekecil apapun. Belum tentu jadi pengaruh itu saudara jadi pengusaha yang orang terkaya nomor 1, 2, 3. Loh, enggak harus seperti itu. Enggak perlu seperti itu. Jadilah pengaruh di tempatmu aja. Kamu jadi apa? Buka warung? Enggak apa-apa. Jadilah pengaruh bahwa warungmu adalah warung yang bersih,
enak, murah, melayani konsumen dengan tulus, sudah jadi pengaruh itu. Tidak harus buka restoran bintang 5. Jelas ya? Jadi itulah makna daripada waktu Tuhan ngomong apapun yang kau kerjakan berhasil. Nah sekarang saya tanya, kalau tadi itu saya ilustrasi saya, warungmu itu meskipun tempatnya nggak strategis, kecil, tapi kalau enak, bersih, murah, harganya bisa dijangkau lah maksudnya ya, nggak mahal-mahal amat. Kira-kira berhasil nggak sih kamu berdagang gitu? Bakal berhasil enggak? Sudah tahu kalau ada materi atau bahan nggak sehat, sudah langsung nggak mau pakai. Meskipun akhirnya sudah mengeluarkan modal lebih banyak dikit, ngurangi keuntungan. Sudah bakal berhasil enggak kalau bisnis dengan spirit seperti itu? Tapi kalau sudah bisnis spiritnya, yang penting cuan gede. Mau orang nanti sakit apa gimana, urusannya. Wah, saudara akan berhasil dengan cara itu. Bapak kok sok tahu Pak? Saya juga bisnis dari umur 20 tahun sampai hari ini. Sudah 35 tahun. Dan saya melihat, merenungkan. Keberhasilan bukan tentang sekolah tinggi kita. Keberhasilan bukan tentang modal kita yang kuat. Keberhasilan bukan tentang semua yang kita pikir itu, bukan. Keberhasilan tentang ini loh. Kamu jadi terang dan garam atau enggak. Kalau kamu jadi terang dan garam, jadi orang benar. Apapun yang kamu kerjakan. Yang jamin sebab firman Tuhan loh, akan berhasil. Jadi yang belum berhasil, jangan berkecil hati. Dan jangan juga doa puasanya ditambahi. Cukup doa puasa seminggu sekali aja. Tapi introspeksi kenapa kamu tidak berhasil. Coba dilihat. Di checklist, tanya orang yang berhasil. Ya kan? Kenapa kok ini tidak berhasil? Jangan-jangan bukan bidangmu. Jangan-jangan bukan kekuatanmu. Iya dong? Nah itu yang harus kita lakukan. Oke.